pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Diana Dwika bisa hadir bersama Anda dalam kesempatan kali ini dalam program Indonesia Forward CNN Indonesia. Yang pasti kami mendoakan semoga Anda dan juga keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Apakah Anda semua sudah vaksin? Nah, kalau belum, ayo segera divaksinasi sehingga Indonesia ini bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Dan pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini saya berada di kawasan Ancol dalam sebuah perhelatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yaitu Madrasah Award 2021. Yang pasti kita akan membahas lebih lanjut tentang event ini. Tapi sebelumnya pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur dalam pembangunan nasional. Yang pasti bukan hanya untuk melahirkan peserta didik yang pintar dan juga intelektual, tetapi juga harus bermartabat dan juga memiliki akhlak yang mulia. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan data dari BPS di tahun 2020, mayoritas penduduk Indonesia lebih dari 50% adalah generasi milenial dan juga Gen Z. Di sisi lain kita melihat bahwa arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi semakin tidak terbendung dan bak dua mata pisau yang artinya akan bisa membawa keuntungan untuk kita, tapi di sisi lain juga bisa menjadi ancaman terutama bagi generasi milenial dan juga Gen Z di Indonesia. Lantas bagaimana madrasah dalam hal ini berperan untuk membangun moderasi beragama? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dalam kesempatan kali ini di Indonesia Forward. Dan pada kesempatan kali ini saya memiliki sejumlah narasumber. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Moh Isom sebagai Direktur KSKK Madrasah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini sebuah perhelatan yang luar biasa ya. Ini bisa menunjukkan bahwa saat ini pandemi sudah melandai. Artinya kita harus semakin positif kembali bergerak untuk mengisi dan juga membangkitkan ekonomi di Indonesia, begitu ya Prof? Iya, betul. Baik, terima kasih banyak. Dan juga pasti Anda penasaran siapa saja yang cantik-cantik ini, yang masih muda belia ya, di samping Profesor. Oke, ini adalah Duta Moderasi Beragama ya, yang dipilih oleh Kementerian Agama. Boleh memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari yang dari sebelah kanan, silakan. Rahajeng Samang, selamat siang, timpal-timpal, Bapak Ibu, sarang semeton Bali. Perkenalkan, nama saya Aldinta Batrisyawasima. Asal saya dari Man 1 Jembrana, Provinsi Bali. Saya dinobatkan sebagai juara 1 Duta Harmoni 2021. Matur suksma. Baik, Aldinta ya. Ini jauh-jauh datang dari Bali untuk perhelatan Madrasah Award. Nanti juga mungkin bisa sharing-sharing sama pemirsa semua, kira-kira aksi apa sih yang bisa Aldinta tularkan kepada masyarakat, yang bisa ditiru masyarakat untuk membangun masyarakat terutama dalam hal moderasi beragama. Baik, selanjutnya di samping kiri Aldinta. Halo Utat Bo Ginarumku Komintan, perkenalkan saya Wida Puspamoko Lintat dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Saya dinobatkan sebagai juara 2 Duta Harmoni tahun 2021. Baik, terima kasih. Saya bisa panggil Wida kali ya. Baik, terima kasih Wida. Dan selanjutnya di samping kanan saya. Baik. Assalamualaikum Pak Cik Makcik, tuan-tuan sekalian. Perkenalkan, nama saya Zuhudiah Azahra dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar, Provinsi Riau. Saya dinobatkan sebagai juara 3 Duta Harmoni 2021. Wow, luar biasa. Ini adalah generasi-generasi muda yang berprestasi ya Prof ya, yang hadir di sini. Dan mungkin selama ini kita berpikir bahwa generasi-generasi madrasah itu tidak bisa memiliki prestasi lebih, tapi ternyata bahkan banyak sekali generasi madrasah yang bisa memiliki prestasi di taraf internasional begitu ya Prof. Dan semoga mereka akan mengawali prestasi-prestasi dimulai dari regional, saat ini di tingkat nasional, dan selanjutnya akan go internasional ya. Baik, Profesor, kalau Anda bisa menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan dari Kemenak untuk menyelenggarakan Madrasah Award ini? Iya, terima kasih. Madrasah Award itu adalah ajang penghargaan untuk siswa-siswi madrasah yang telah berprestasi baik tingkat internasional maupun tingkat nasional. Di antara prestasi-prestasi yang diberikan penghargaan adalah Duta Moderasi Beragama. Ini adik-adik ini, anak-anak kita semua adalah Duta Moderasi Beragama yang terpilih dari seleksi yang cukup ketat dari 751 se-Indonesia mengajukan proposal dan juga rencana aksi. 3 Duta Moderasi Beragama ini eksis di berbagai daerahnya masing-masing dan bisa merangkul semua perbedaan-perbedaan, beda suku, beda agama, beda adat istiadat, dan mereka ini sudah menunjukkan prestasinya secara nasional
dan rencana aksinya sudah bisa kita lihat nanti apa yang sudah dilakukan di daerah masing-masing. Tapi Profesor, ketika dari Kementerian Agama akhirnya memilih tema moderasi beragama, apa yang melatar belakangi pemilihan topik tersebut, Prof? Ya, sebenarnya moderasi beragama ini adalah program nasional dan sudah masuk di RPJMN dan ini sudah menjadi program Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang melatar belakangi sebenarnya moderasi beragama ini adanya beberapa sikap-sikap dari warga negara Indonesia yang masih belum tuntas dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka buatlah program moderasi beragama. Jadi yang kita arahkan kepada moderasi beragama itu adalah para pemeluk agama, bukan agamanya. Ya, maka dikata moderasi beragama, ada awalan beragama. Jadi sikap warga negara Indonesia yang beragama harus selalu mengedepankan sikap yang moderat, sikap yang toleran, sikap cinta tanah air, sikap yang menghargai kearifan lokal, sikap yang menghargai kebinekaan. Artinya memang tujuan besarnya adalah semoga dari kegiatan ini bisa kita tanamkan ajaran-ajaran keberagaman yang inklusif begitu ya. Betul, Tapi ya. sepertinya pastinya satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah anti korupsi. Itu penting sekali itu. Betul, ya. Itu sebagai include di dalamnya. Ya. Beragama yang moderat itu adalah beragama yang pemahaman beragamanya menjadi pemahaman yang inklusif. Iya. Yang anti korupsi, yang berintegritas dan juga tentu menghargai kearifan lokal dan juga bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini. Iya, baik. Sebelum saya ke adik-adik semua di sini, satu lagi Profesor, apa peran madrasah di sini dalam mensosialisasikan moderasi beragama? Mengapa madrasah begitu penting untuk berperan? Siswa-siswi madrasah itu kurang lebih total itu bisa 30 juta. 30 juta. 30 juta. Maka ini sangat signifikan kalau tadi hampir 50% generasi milenial. Iya. Nah, kalau yang 10% ini bisa memberikan virus-virus positif, tentu kedepannya akan mewarnai wajah Indonesia. Karena ini calon pemimpin Indonesia ke masa depan kan gitu. Jadi bisa mewarnai agar supaya masyarakat Indonesia benar-benar berpikir yang lebih maju ke depan. Baik. Baik, ini menarik sekali. Seperti apa sih pola pikir dan juga gagasan rencana aksi untuk membangun Indonesia ke depan dari ketiga perwakilan Gen Z dan juga milenial ini? Ya, Kita akan betul. kembali sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan masih melanjutkan perbincangan kita tentang moderasi beragama, dan saat ini kami berada dalam perhelatan Madrasah Awards yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Ya, baik, ini saya mau bertanya langsung kepada para pemenang Duta Moderasi Beragama. Saya ke Aldinta terlebih dahulu. Baik, nah ini kalau saya boleh tahu Aldinta, kenapa sih alasan atau motivasi kamu mengikuti ajang ini? Alasan saya untuk bisa mengikuti ajang inisiator muda Duta Harmoni Moderasi Beragama ini yaitu yang pertama, saya merupakan generasi Z, generasi yang nantinya akan memegang estafet kepemimpinan Indonesia 50, 100 bahkan berabad-abad nantinya. Kemudian yang kedua, saya sebagai seorang muslim ingin menyebarkan bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang cinta damai begitu. Kemudian yang ketiga, saya merupakan bagian dari masyarakat Bali yang dulunya pernah mengalami tindak teror yang mengatasnamakan agama dan tidak bertanggung jawab. Maka dari itu seakan-akan ada traumatik yang sangat mendalam dialami oleh para masyarakat Bali yang seakan-akan diturunkan secara turun-menurun pada generasi ke generasi. Maka dari itu, saya mengikuti ajang ini bukan hanya sekedar kontestan lomba, tetapi lebih dari itu. Saya ingin berperan untuk memajukan bangsa. Nah ini kalau pastinya ketika kalian mengikuti ajang ini seperti yang tadi Prof sampaikan bahwa ini seleksinya sangat ketat sekali begitu ya, dari 751 dan kalian terpilih sebagai pemenangnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk di tahap seleksi itu harus mengirimkan rencana aksi begitu. Bisa dijelaskan satu persatu rencana aksi apa yang ingin kalian bawa di sini untuk membawa perubahan bagi Indonesia? Silakan, mungkin ke Aldinta terlebih dahulu. Saya membentuk 2 formula, yaitu yang pertama dirosah, yang kedua karma pala. Dirosa dan Karma Pala. Iya, dirosah dan karma pala.
Untuk di Rosa ini kegiatan internal madrasah yang saya lakukan sosialisasi mengenai moderasi beragama kepada siswa madrasah. Di situ saya seperti membuat forum diskusi kepada teman-teman. Di situ kami berdiskusi mengenai problematika toleransi yang ada di sekitar kita. Kemudian kami mencari solusinya bareng-bareng. Dengan begitu bisa melatih teman-teman pelajar, bisa melatih keberanian mereka gitu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang kedua untuk eksternal Karma Pala, yaitu kajian rutin moderasi beragama pelajar lintas agama. Nah, untuk Karma Pala ini adalah wadah saya untuk mensosialisasikan moderasi beragama kepada teman-teman pelajar lintas agama. Nah, dari Karma Pala ini saya bagi menjadi 3 kegiatan, Kak. Yang pertama yaitu jangka pendek, itu ada sila 5, yaitu diskusi pelajar lintas agama. Nah, di sila 5 ini sebagai wadah kami gitu, seperti yang saya lakukan di Rosa itu tadi sama saja, yaitu membuat forum diskusi dan untuk wadah saya mensosialisasikan moderasi beragama. Dan di sila 5 ini diakhiri dengan penandatanganan papan deklarasi persaudaraan pelajar lintas agama. Disitulah nanti titik awal kita untuk memulai kegiatan-kegiatan selanjutnya. Begitu, Kak. Nah, di sila 5 ini juga ada kegiatan saya namanya Malam Harmoni. Nah, namanya generasi Z ya, Kak ya. Kan kita suka namanya kegiatan nongkrong gitu loh, Kak. Okay. Nah, dari kegiatan tersebut saya bisa mensosialisasikan pemahaman moderasi beragama begitu. Di Malam Harmoni ini kami saling bersharing gitu, sharing cerita, sharing pengalaman begitu. Nah, kemudian untuk di jangka menengah. Di jangka menengah ini ada namanya Stomata, Study Tour Moderasi Beragama Lintas Agama. Stomata ini sebagai wadah kami untuk refreshing, traveling dengan teman-teman pelajar lintas agama. Di sini kemarin sempat kami mengunjungi monumen Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Di situ kami merefleksi diri, kenapa kok bisa monumen ini dibangun. Kemudian kami berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Kemudian setelah itu kami mengunjungi tempat-tempat keperibadatan berbagai umat gitu. Di situ kami menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di sana dan kami izin masuk untuk pengen tahu di dalam nih gimana sih gitu loh, Kak. Sehingga itu bisa, maksud saya biar teman-teman ini nggak ada yang namanya anti agama gitu loh, Kak. Dan bisa tidak adanya miskomunikasi gitu nantinya. Kemudian kegiatan saya yang ketiga yaitu jangka panjang. Bima Sakti, Bimbingan Moderasi Beragama, bekerja sama dengan kelembagaan, tokoh, dan instansi terkait. Di Bima Sakti ini saya sudah menjalin MOU dengan FKUB Kabupaten Jemberana. Di situ nantinya dengan menjalin MOU tersebut, salah satu isi dari MOU tersebut yaitu nantinya keterkaitan saya terhadap program-program FKUB yang bersangkutan dengan persatuan dan kesatuan, toleransi, begitu, Kak. Dan nantinya FKUB akan siap jika kami undang untuk sebagai narasumber membahas mengenai moderasi beragama. Begitu, Kak. Ini menarik sekali ya, Pak, bahwa si Aldinta ini sudah menyiapkan rencana jangka pendek sampai jangka panjangnya begitu ya. Bagaimana untuk bisa membangun kembali kerukunan dan juga persatuan umat beragama di kawasan Bali yang sempat tercoreng begitu ya karena peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di sana. Pak, ini kalau menurut Profesor ini sebenarnya apa yang menjadi kriteria-kriteria gitu supaya dari perhelatan ini bisa menghasilkan duta-duta harmoni seperti ini, Pak? Ya, pertama kriteria itu adalah pemahaman konsep ya, konsep moderasi beragama. Jadi dari 751 itu terpilih, diantaranya yang terbaik adalah 3 siswa-siswi ini. Mereka sangat memahami tentang konsep moderasi beragama. Ya. Ternyata dari pemahaman itu kemudian mereka membuat rencana aksi. Rencana aksinya tadi kan sudah cukup bagus, sudah sistematis dan sangat implementatif dan sangat relevan ya pastinya. Ya, sangat relevan dengan keadaan dan masyarakat setempat, betul. Saya juga sangat tertarik juga dari rencana-rencana aksinya itu dan anak setingkat generasi Z ini sudah bisa melakukan koordinasi, bisa melakukan komunikasi dengan pimpinan-pimpinan daerah dan juga sesama satu level, sesama anak-anak tingkat sekolah menengah atas dengan anak SMA dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha. Dan Bali ini adalah cermin kebenekaan Indonesia dan ini sudah dilakukan. Ya. Tidak hanya di Jemberana, di seluruh kabupaten kota di sekitar Provinsi Bali.
Dan ini kalau bisa menjadi virus positif untuk siswa-siswi se-Indonesia, itu kedepannya warga negara Indonesia tidak hanya berpikir agama hanya secara doktrinal, tetapi agama benar-benar bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan yang lebih harmoni. Saya kira begitu. Artinya pasti akan terus mendapat dukungan dari Kemenak dong Pak? Pasti, karena Pasti ya, Kementerian Pak, ya? Agama lahir memang untuk menjalin hubungan harmoni antar umat beragama. Kerukunan umat beragama menjadi hal yang niscaya demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Iya, baik. Itu janjinya bahwa pemerintah akan terus memfasilitasi, mendampingi dan juga mendukung ya aksi-aksi dari rekan-rekan semua untuk membangun moderasi beragama di Indonesia. Baik, yang pasti pemirsa semuanya penasaran sekali bagaimana rencana aksi dari kedua pemenang ya dari Duta Moderasi Beragama di samping saya ini. Kita akan membahasnya di segmen ketiga dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Masih bersama dengan narasumber kita di sini ada Profesor Dr. Haji Muhammad Isom, Direktur KSKK Madrasah, dan juga ada para pemenang Duta Moderasi Beragama. Tadi sudah dari Bali, sekarang saya mau menuju ke Sulawesi Utara. Nah, ini rencana aksi yang sudah dijalankan sejauh ini apa? Berdasarkan prinsip moderasi beragama yaitu adil dan seimbang, itu saya memuat rencana aksi yang bernama Ekobrik dalam bingkai moderasi beragama. Nah, di sini itu kembali lagi pada prinsip moderasi beragama yaitu proses atau cara kita memahami ajaran agama itu secara adil dan seimbang. Nah, sikap ini tidak hanya ditujukan untuk sesama manusia saja, tetapi untuk seluruh ciptaannya, termasuk lingkungan gitu. Nah, jadi Ekobrik itu adalah botol plastik bekas yang diisi dengan sampah plastik yang sudah dicuci, dikeringkan dan dipilah. Nah, jadi ekobrik itu dipadatkan di dalam botol. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai produk seperti meja, kursi. Oh ya? Ya bisa, meja, kursi, bahkan bisa dijadikan sebagai pengganti batu bata. Nah, di sini kenapa saya memilih Ekobrik dalam bingkai moderasi beragama? Karena yang pertama, moderasi beragama itu tidak hanya menyinggung masalah manusia dengan manusia, tapi manusia dengan seluruh ciptaannya begitu. Nah, dan itu merupakan sikap adil dan seimbang yang harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, yang kedua, dengan adanya Ekobrik itu bisa bernilai ekonomis. Jadi siapapun masyarakat yang ada, tidak memandang dia pegawai atau masyarakat biasa, itu bisa membuat Ekobrik. Nah, di sini bisa bernilai ekonomis serta bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah plastik. Nah, jadi di samping menyebarluaskan, mendakwahkan, mensosialisasikan moderasi beragama, kita juga tahu penting bahwa menjaga alam itu merupakan tanggung jawab kita semua. Walaupun apapun agamanya, dari manapun asalnya, sukunya, kita tidak memandang itu bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Baik, Prof, gimana Anda melihat rencana aksi ini? Luar biasa sekali, Prof. Luar biasa. Jadi anak-anak ini benar-benar memahami konsep moderasi beragama. Iya. Karena sesungguhnya umat beragama apapun itu harus menebar rahmat, menebar kasih sayang. Kasih sayang itu tidak hanya sesama umat manusia, tapi kepada seluruh makhluk Tuhan, seluruh alam semesta. Nah, Ekobrik ini adalah manifestasi dari pemahaman konsep moderasi beragama. Jadi beragama itu bukan untuk Tuhan, beragama itu untuk kita semua, agar kita bisa benar-benar memanusiakan manusia, bisa menghadirkan diri kita sebagai kasih sayang, sebagai kasih kepada semua umat tanpa pengecualian, tanpa diskriminasi. Sebagaimana matahari bisa memberikan kehangatan kepada semua makhluk alam semesta. Baik, terima kasih banyak Wida. Nah, selanjutnya saya mau ke Zuhud ya. Zuhud dari Riau, boleh dijelaskan rencana aksinya seperti apa? Baik,
saya mengembangkan kata moderat menjadi 7 prinsip. Setiap prinsip-prinsip ini saya kembangkan lagi menjadi sebuah aksi. Contohnya ada lomba debat, maka peserta lomba debat itu akan memahami emosi dari lomba debat tersebut. Dan mereka secara tidak sadar dan secara tidak langsung akan memahami moderasi beragama dengan lebih detail. Dan akan menjadi kader-kader berikutnya yang akan menyebarkan moderasi beragama. Tentu mereka perlu pemahaman untuk menguatkan argumen mereka dalam debat. Nah itu yang contohnya. Kemudian pendekatan milenial yang saya lakukan adalah festival gotong royong. Apa itu festival gotong royong? Yes, festival gotong royong itu selain membersihkan lingkungan madrasah ataupun nanti ke depannya akan dilakukan festival secara nasional, saya menekankan bahwa di dalam festival itu ada pentas seni yang bernuansa moderasi beragama. Selain lingkungan bersih, moderasi beragama seperti apa ini pentas seninya moderasi Iya, beragama? setiap kelas akan menunjukkan bagaimana paham mereka tentang moderasi beragama bisa melewati pantun, puisi, ataupun tari, dan yang saya kemas dalam kearifan lokal salah satunya begandul. Tapi sejauh ini apakah menemukan kendala-kendala dalam implementasinya terhadap masyarakat? Pastinya tentu begitu. Bukan hanya saya, mungkin teman-teman saya dari Duta Harmoni memang menghadapi seharusnya yang dipikirkan oleh negara menjadi tanggung jawab dan beban amanah ke depannya begitu kan. Baik itu secara kami yang beragama Islam, dalam agama Islam pun banyak kelompok-kelompoknya Kak. Iya. Jadi untuk menyatukan paham itu lumayan sulit dan perlu pendekatan yang lebih eksklusif lagi. Ya, semoga tidak ada penolakan yang akhirnya menghentikan langkah aksi mereka begitu ya Pak. Jangan pernah berhenti ketika penolakan dan juga kendala-kendala itu terjadi begitu. Ini pastinya event ini sangat menarik sekali. Ada rencana akan dilanjutkan ke tahun-tahun mendatang, Prof? Ya, rencana ini akan terus tiap tahun. Kita punya apa istilahnya rekrutmen untuk anak-anak yang menjadi calon-calon duta moderasi beragama. Iya. Ya, tiap tahun kita akan coba melakukan seleksi-seleksi itu agar supaya semakin tahun semakin banyak lah kader-kader untuk moderasi beragama. Karena untuk kemaslahatan kita semua, untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita. Oke, selamat sekali lagi buat para duta harmoni moderasi beragama. Semoga saat ini beban tanggung jawab yang Anda emban ini bisa terus disalurkan kepada generasi Anda selanjutnya, dan juga semoga tidak berhenti sampai di sini untuk membangun Indonesia dan negeri ini. Baik, Profesor, terima kasih banyak. Ini kita harapkan bersama ya, semoga generasi muda ke depan, terutama di bawah madrasah, tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara spiritual, tapi juga bisa memberikan implikasi yang positif kepada masyarakat, nusa dan bangsa Indonesia. Baik, Profesor Dr. Haji Muhammad Isom, Direktur KSKK Madrasah, kemudian Aldinta Batrisya Wasima dari Man 1 Jembrana, kemudian Wida Puspa Mokolintat dari Man 1 Kota Mobagu Sulut, dan juga Zuhud Azhara Man 1 Kampar Riau. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua, dan sekali lagi kami mengingatkan supaya Anda segera divaksinasi dan juga mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.